Tiga waktu utama membaca ayat kursi. Ada beberapa waktu utama membaca ayat kursi yang bisa dipraktekkan. 1. Membaca ayat kursi ketika pagi dan petang. Mengenai orang yang membaca ayat kursi di pagi dan petang hari, dari Ubay bin Ka'ab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi oleh Allah dari berbagai gangguan hingga petang. Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi hingga pagi." Hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Targhib wa Al-Tarhib. Yang kedua, membaca ayat kursi sebelum tidur. Hal ini dapat dilihat dari pengaduan Abu Hurairah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seseorang yang mengajarkan padanya ayat kursi. Abu Hurairah menjawab, "Wahai Rasulullah, ia mengaku bahwa ia mengajarkan suatu kalimat yang Allah beri manfaat padaku jika membacanya, sehingga aku pun melepaskan dirinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa kalimat tersebut?" Abu Hurairah menjawab, "Ia mengatakan padaku, jika aku hendak pergi tidur di ranjang, hendaklah membaca ayat kursi hingga selesai, yaitu bacaannya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat lebih semangat dalam melakukan kebaikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Adapun jika kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. Engkau tahu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, membaca ayat kursi setelah sholat 5 waktu. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat, tidak ada yang menghalanginya masuk surga selain kematian." Hadis riwayat An-Nasai dalam Al-Kubra. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban, sebagaimana disebut oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Maksudnya, tidak ada yang menghalanginya masuk surga ketika dia meninggal. Intinya, ayat kursi punya keutamaan yang luar biasa sebagaimana disebutkan dalam hadis berikut. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Abul Munzir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung?" Aku menjawab, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, "Semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abul Munzir." Hadis riwayat Muslim. Al-Qadi Iyad menyatakan, hadis ini adalah dalil akan bolehnya mengutamakan sebagian Al-Quran dari lainnya dan mengutamakannya dari selain kitab-kitab Allah. Maknanya adalah pahala membacanya begitu besar, itulah makna hadisnya. Apa sebabnya ayat kursi lebih agung? Imam Nawawi menyatakan, para ulama berkata bahwa hal itu dikarenakan di dalamnya terdapat nama dan sifat Allah yang penting, yaitu sifat ilahiyah, wahdaniyah atau keesaan, sifat hidup, sifat ilmu, sifat kerajaan, sifat kekuasaan, sifat kehendak. Itulah 7 nama dan sifat dasar yang disebutkan dalam ayat kursi.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.